بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Setiap insan tentu bangga terus mendamba dirinya sebagai orang-orang yang diperhitungkan, orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang hebat dalam pandangan umat manusia, dalam pandangan orang-orang mulia secara khusus. Sunnatullah pada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Senang ketika dirinya mulia, dimuliakan. Dirinya terhormat dan dihormati. Diri bermartabat, punya kedudukan yang sangat tinggi. Dirinya dipandang oleh orang lain sebagai sosok yang berguna, sosok yang bermanfaat, bahkan dikatakan sebagai sosok yang hebat. Ini hal yang sifatnya manusiawi. Di luar sana, hampir aktivitas setiap orang menuju ke arah sini. Baik laki-laki atau wanita. Aktivitas mereka berupaya untuk menjadi sosok yang dipandang, sosok yang dimuliakan, sosok yang bermartabat.
terkhusus untuk kaum wanita, kaum muslimah. Merasa tersanjung ketika dirinya dihormati, dimuliakan, memiliki martabat yang tinggi, baik di tengah keluarganya, atau familinya, atau masyarakatnya secara luas. Bangga dia ketika dianggap sebagai pahlawan keluarga, dianggap sebagai orang yang hebat, yang mengurusi keluarganya, mengurusi familinya. Ini sekali lagi hal yang lumrah, yang manusiawi. Namun kalau kita melihat upaya-upaya dan usaha-usaha kebanyakan orang, terutama kaum muslimah dalam bab ini, kita melihat kebanyakannya orientasinya adalah kehebatan-kehebatan dunia, sanjungan-sanjungan manusia, seringkalinya dengan tanpa memandang sisi-sisi syar'inya. Pada umumnya semuanya berkaitan dengan perkara duniawi, berkaitan dengan perkara materi, berkaitan dengan perkara tahtawi, prestise, ketenaran, kemasyhuran, nama baik, hal-hal yang sifatnya itu duniawi semata, materi semata. Ini pula yang kita perhatikan cara pandang kebanyakan orang, penilaian kebanyakan orang ketika menilai dan memandang sosok itu hebat, sosok itu bermartabat. Rata-rata berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi atau sifatnya materi. Sering dijumpai barakallahu fikum di luaran sana, wanita dianggap hebat, dianggap wanita yang kuat, yang bermartabat, ketika dia bisa mandiri terkait dengan urusan dunianya, ekonominya, menjadi sosok wanita karir yang berjuang dengan keringatnya, berjuang dengan usahanya sendiri, menghasilkan uang, mandiri, bahkan dia sebagai tulang punggung keluarga, menghasilkan uang sendiri. Dengan bahasa sekarang menjadi wanita karir. Apalagi ketika dia sukses mengambil kedudukan tertentu dalam perkara duniawiyahnya, pekerjaannya, sukses terkait dengan perkara dunianya, dianggap hebat, bermartabat, terhormat, tanpa peduli apakah usahanya itu, upayanya itu, pekerjaannya itu sesuai dengan bimbingan syariat ataukah tidak. Apakah pekerjaannya itu betul-betul masih menjaga kehormatannya atau dia harus menjual kehormatannya tanpa memandang sisi ininya. Semata dia berhasil dunianya, ekonominya tinggi, wanita karir, menghidupi keluarganya, bapak ibunya, adik-adiknya, bahkan famili yang lainnya, hebat. Tidak jarang pula dari kalangan wanita secara umum yang bahkan menghalalkan segala cara untuk ini.
membuktikan dia bisa, dia mampu, dia menghasilkan uang, membuktikan dia bisa hidup dengan layak, sandang pangan dan papan, menjual atau mengorbankan hal-hal yang sifatnya pelanggaran syariat, naudzubillah, mengorbankan kehormatannya, mengorbankan harga dirinya, menjatuhkan dalam kenistaan, dalam kerendahan, dalam kehinaannya, semata mendapatkan hal yang sifatnya duniawi, dan dianggap sebagai orang hebat dikarenakan dia berjuang sekuat tenaga, mengorbankan semua yang dia miliki, yang dia punya, sebagai tulang punggung keluarganya, dianggap hebat. Ini yang sering terjadi. Semuanya orientasinya dunia, semua orientasinya harta, semua orientasi status, terkait dengan kehidupan sosialnya, semua terkait dengan ekonomi. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Maka sebagai seorang muslimah, wanita muslimah yang betul-betul menginginkan kebahagiaan dia sebagai seorang muslimah dunia akhirat, menambahkan keberhasilan dia, kesuksesan dia, kedamaian dia sebagai muslimah dunia akhirat, sebagai sosok muslimah yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang beriman dengan yaumul akhir. Dia akan berjuang sekuat tenaga menggapai kemuliaannya, tentu dengan bimbingan-bimbingan syar'i, dengan pandangan-pandangan syar'i. Apa yang dipandang mulia dalam agama, itu dikerjakan. Apa yang dipandang terhormat dalam pandangan agama, itu yang diupayakan. Hal-hal yang dalam pandangan syariat, pandangan agama, membawa kehormatan seorang wanita, kemuliaan seorang wanita, itulah yang dia upayakan, yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia capai. Semua dengan pandangan syariat. Itu muslimah. Tolak ukurnya adalah bagaimana Allah Jalla wa'ala memandang, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW memandang, bagaimana Islam bimbingan sunnah memandang, bagaimana syariat Islam ini memandang. Pandangannya pandangan syar'i, sehingga dia mendapatkan yang hakiki, bukan yang semu, bukan fata morgana. Wahai kaum muslimah, ketahuilah, dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan syariat, dalam pandangan sunnah, muslimah itu dinyatakan wanita yang hebat, wanita yang bermartabat, yang mulia, dan akan menggapai semuanya, kebahagiaannya, ketenangannya, ketenteramannya, kesuksesannya dunia akhirat, ketika wanita ini memiliki iman sebagai sosok mukminah yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman kepada agama Allah yang mulia ini, bimbingan Islam, bimbingan syariat, bimbingan sunnah. Iman, sosok mukminah, ini kunci pertama. Kunci yang pertama. Sebab ketika dia sebagai sosok yang ghairu muslimah, ghairu mukminah, bukan muslimah, bukan mukminah,
sebagai sosok yang naudzubillahi min dzalik kafiratun musyrikah, kafir kepada Allah Jalla wa Ala, menentang Allah Jalla wa Ala, menentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kafiratun musyrikah, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Itu pandangan syariat. Mukminah. Yang kedua ialah betul-betul dia melaksanakan konsekuensi iman sebagai sosok mukminatun muslimah. Muqtadal iman ialah al-ilmu wal amalu saleh. Konsekuensi dia sebagai mukminah, orang yang beriman yang muslimah, ialah dia harus berilmu dan beramal, mengilmui bimbingan Islam, bimbingan sunnah, dan mengamalkan bimbingan Islam dan sunnah dalam kesehariannya. Disebut dengan iman wal amalu saleh. Dia beriman dan beramal saleh, berilmu dan beramal, berilmu dan bertakwa, beriman dan bertakwa sebagai sosok muslimatun mu'minatun salihatun taqiyah, sosok yang muslimah, mukminah, bukan kafirah, musyrikah, dan sosok yang betul-betul bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang salihah, yang betul-betul salihah. Inilah yang dipandang dalam Islam, yang dipandang oleh agama. Sosok yang dimuliakan dalam agama, disanjung dalam agama, dihormati pada agama, menggapai kebaikan dunia akhirat. Sosok laki-laki yang saleh, sosok wanita yang salihah. Terkait dengan urusan rumah tangga, pemilihan jodoh, Islam tidak memandang perempuan kaya. Islam tidak memandang perempuan dengan status sosial yang tinggi. Islam tidak memandang rupawannya, kecantikannya. Namun Islam memandang bagaimana agamanya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana kesalehannya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha, fadhfar bi dzatid dini taribat yadak." Wah, perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Karena harta bendanya, karena hasabnya, statusnya, dikarenakan kecantikannya, dan dikarenakan agamanya. Rasul mengatakan fadhfar bi dzatid dini taribat yadak, maka berjuanglah, carilah, temukan hal yang istimewa, namanya dhafar, yaitu zatuddin, perempuan yang memiliki agama, yang taat beragama, salihah taqiyah. Cari itu, seleksi, cari yang semacam ini, menggunakan bahasa fadhfar. Al-dhafar itu perjuangan mencari sesuatu yang berharga, yang bernilai untuk didapatkan. Dhafar namanya. Dalam bab ini belum mengatakan zatuddin, wanita yang punya agama, yang muslimah, yang mukminah, wanita yang salihah, yang bertakwa. Belum mengatakan taribat yada, kalau tidak kau akan sengsara, akan binasa, akan merana.
Pada hadis ini, wanita yang salihah, yang bertakwa, yang beriman dimasukkan dalam kategori dhafar, barang berharga, barang bernilai, barang bermartabat yang dicari, yang dikejar untuk diperoleh, untuk disimpan. Bahkan itu dijadikan sebagai sebab utama laki-laki menggapai kebahagiaannya, menggapai ketenangan, ketenteraman hidupnya. Tanpa ini, atau dia mencari yang lain, entah rupanya, atau hartanya, atau tahtanya, maka dikatakan taribat yadak, sengsara dia. Menggambarkan betapa mulia, betapa terhormat, betapa dihargai, dihormati, dimuliakan, betapa hebat sosok muslimatun zatuddin, muslimah yang mengerti agama, yang paham agama, yang punya agama, muslimatun salihah, muslimatun salihah. Sangat berharga, sangat bernilai, bermartabat dan hebat. Setiap insan diberi kecondongan oleh Allah Jalla wa'ala mencintai syahwat dunia, cinta dengan dunia, mencintai keindahan dunia, kenikmatan dunia, pernak-pernik indahnya dunia. Dunia ini dikejar oleh manusia, cari oleh manusia, dianggap hebat oleh manusia. Yang mendapatkannya, yang berhasil meraihnya, merasa terhormat, merasa hebat, merasa bermartabat, merasa mulia, bahkan realnya dimuliakan oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, dikarenakan dunia yang dia miliki, harta yang dia miliki. Dalam pandangan syariat itu semuanya rendah. Dalam pandangan syariat yang betul-betul bernilai, yang berharga, yang bermartabat, yang hebat hanya satu dari semua urusan dunia yang mereka kejar, yang mereka cari, yang mereka inginkan. Dalam pandangan agama, dalam pandangan syariat, hanya satu yang bermartabat, hanya satu yang hebat. Sosok al-mar'atu salihah, wanita muslimah yang salihah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Rasul mengatakan dunia mata, yang namanya dunia itu mata'un. Mata' itu sesuatu yang sangat dicari, sangat diharapkan dari dunia ini, sebab dinilai perkara yang sangat berharga, sangat bernilai, sangat istimewa untuk disimpan, dijadikan sebagai bekal. Mata itu hal yang dianggap istimewa untuk dinikmati, dirasakan, begitu lezat, begitu luar biasa. Itu namanya mata. Dibahasakan kesenangan dunia, perhiasan dunia, sesuatu yang betul-betul memang dicari oleh ahli dunia, bernilai di mata ahli dunia, bermartabat di mata ahli dunia, sebagai hal yang sangat istimewa yang mereka cari, begitu dapat mereka simpan, kalaupun dikonsumsi, dinikmati, sebagai hal yang memang dimakan, diminum, hal yang mahal, hal yang begitu luar biasa kedudukannya. Mata, kata Rasul.
Ad-dunya mata, dunia itu mata. Dalam pandangan orang-orang yang mencari dunia. Beliau mengatakan setelah itu wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik mata'ud dunia perempuan yang salihah. Hanya satu yang dipandang hebat, bermartabat, yang istimewa, yang luar biasa dari semua bab duniawiyah ini. Mar'atun salihah, wanita yang salihah itu lebih hebat dibandingkan dengan harta benda yang begitu mewah, yang begitu melimpah dari duniawiyah ini. Semua harta benda kalah. Lebih hebat, lebih bermartabat sosok muslimah yang salihah. Semua perhiasan-perhiasan dunia, emas, perak, mutiara, berlian, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam perhiasan dunia rendah, tidak bernilai dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, ketika dibandingkan dengan mar'atun salihah, perempuan yang salihah. Properti yang begitu mewah, gedung yang menjulang tinggi, yang begitu tinggi, yang begitu mahal, yang begitu bernilai dalam pandangan orang-orangnya, rendah, gak ada nilainya dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat, dibandingkan dengan mar'atun salihah. Mobil-mobil yang begitu mewah, al-muhim semua yang namanya urusan dunia, hartanya, bendanya, propertinya, otomotifnya, semua yang terkait dengan dunia ini semuanya rendah, tidak ada nilainya ketika dibandingkan dengan al-mar'atus salihah. Itu pandangan syariat. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Yang hebat, yang bermartabat, yang tinggi, yang dihormati, yang dimuliakan hanyalah al-mar'atus salihah. Bicara kebahagiaan, sa'adah, hal-hal yang membuat orang happy, senang, bahagia, tenang, tentram, itu banyak. Namun dalam pandangan Islam, dalam pandangan sunnah, dalam pandangan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, yang dikatakan sosok yang membahagiakan, yang membawa kebahagiaan, hanyalah al-mar'atus salihah dan yang lainnya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Syekh Al-Albani dalam bukunya Silsilah Sahihah memuat hadis ini dalam bukunya Sahihah dari Sa'd bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara termasuk sa'adah, kebahagiaan, membikin orang bahagia, yang dikatakan sa'adah yang sesungguhnya. Yang pertama kali beliau sebutkan ialah al-mar'atus salihah, wanita yang salehah. Baru yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, al jarus saleh, tetangga yang saleh. Kemudian al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Rumah yang luas, bahagia. Kendaraan yang nyaman, bahagia. Semuanya membahagiakan. Tetapi yang paling membahagiakan, yang dikatakan nomor satunya adalah al-mar'atus salihah. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, kalau membaca ayat, membaca hadis tentang sosok orang yang beriman dan beramal saleh, banyak sekali. Merekalah orang-orang yang mendapatkan semua keberhasilan dunia akhirat, semua kebaikan dunia akhirat, semua keutamaan dunia akhirat dalam pandangan Islam, dalam pandangan Allah Jalla wa'ala, dan pandangan Nabi kita Muhammad SAW, ialah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita. Terkait dengan kehidupan yang baik di dunia ini, Allah berikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita. Allah mengatakan dalam firman dan Nahl, wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa beramal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita, dan dia orang yang mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, iman dan amal saleh. Sosok mukmin yang saleh, baik laki ataupun wanita, mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang damai, yang tentram, yang barokah, dan itu meliputi dunia akhirat. Kehidupan dunianya thayyibah, kehidupan akhirnya sangat thayyibah. Itu pada iman dan amal saleh. Semuanya berkaitan dengan al-imanu wal amalu saleh. Sosok mukmin, mukminah, sosok saleh dan salihah. Semua keutamaan sekali lagi mereka raih. Semua fadilah mereka raih. Semua kehebatan, kehormatan mereka raih dengan iman dan amal saleh dunia akhirat. Dan puncaknya nanti adalah meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Allah persiapkan hanya untuk hamba-hamba yang bertakwa, yang beriman, hamba-hamba yang salihin. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, qala Allah taala, Allah Jalla wa'ala berfirman, hadits qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, apa-apa yang tidak dilihat oleh mata, yang belum didengar oleh telinga, dan yang belum terbetik di hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa di yaumul qiyamah nanti, di surga nanti. Penegasannya Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Sekali lagi, yang saleh. Tidak memandang cantik, tidak memandang harta, tidak memandang tahta, yang dipandang keimanannya, kesalihannya, ketakwaannya. Saleh. Jangan pernah bermimpi mendapatkan hal-hal yang terhormat dunia akhirat kalau muslimah itu menggunakan cara-cara yang melanggar syariat, dengan cara-cara menghalalkan segala cara hanya semata-mata kemartabatan, kehormatan, hanya semata-mata dikatakan hebat. Jangan bermimpi. Justru dengan cara-cara yang tidak syar'i, menerjang keharuman agama, terjatuh dalam berbagai macam kemaksiatan, dosa besar, justru membawa dia ke jurang kenistaan, jurang kehinaan, jurang kerendahan, kembali di masa lalu, di masa jahiliyah,
di mana wanita direndahkan, dilecehkan. Jangan pernah mau kembali ke masa lalu, wahai muslimah. Di masa jahiliyah dulu wanita direndahkan, dihinakan, tidak diinginkan kehidupannya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika punya anak bayi perempuan hanya 2. Yang kecil, yang paling kecil langsung dikubur hidup-hidup. Wa'dul banat. Merasa malu, merasa hina, merasa aib. Punya anak perempuan, menghilangkan rasa malunya, dikubur hidup-hidup, mati. Gak diinginkan kehidupannya, kehadirannya. Kejam. Sadari itu. Atau yang kedua, dibiarkan hidup namun dalam kerendahan dan kehinaan. Tidak diberi hak-haknya. Diperbudak, direndahkan, dilecehkan, dihinakan, diperlakukan tidak manusiawi. Itu zaman jahiliyah terdahulu. Jangan mau kembali pada era jahiliyah. Sekarang ini banyak lagi seruan-seruan jahiliyah yang berupaya mengeluarkan wanita, terutama yang muslimah, dari kehormatannya, dari kebahagiaannya, dari izzahnya, dikeluarkan menuju kehinaannya, menuju cara-cara jahiliyah, namun dengan slogan-slogan yang menipu, yang fatamorgana. Emansipasi wanita, kebebasan kaum wanita berekspresi, jangan mengekang kaum perempuan, diminta bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas berpakaian, bebas mengerjakan apapun. Dianggap dengan hal-hal yang begitu indah, wanita karir, wanita hebat, wanita ini dan segala macamnya, dikeluarkan dari sarang kehormatannya. Hati-hati wahai muslimah, serigala lapar di luar sana akan menerkam Anda, dan itu yang terjadi. Naudzubillah, yang di luar sana mengorbankan kehormatan, mengorbankan semuanya, jatuh dalam penistaan, dalam kerendahan, dalam kehinaan, dilecehkan, semuanya itu fata morgana yang dia dapatkan, seakan-akan hebat. Itu fata morgana, dia rendah, dia hina, dia nista dalam pandangan agamanya. Hati-hati, ingat baik-baik, engkau dinyatakan sebagai wanita, apalagi muslimah yang hebat, dunia akhirat bermartabat, dunia akhirat mulia, dunia akhirat, dan betul-betul berbahagia dunia akhirat yang hakiki, yang sungguhnya, ketika Anda sebagai sosok muslimah mukminah, dan ketika Anda berjuang sebagai sosok yang salihah, taqiyah, yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Semua kamu dapatkan. Dunia kamu dapatkan, diniyah kamu raih, ukhrawiyah fil jannah kamu dambakan, kamu dapatkan dengan sebenar-benarnya. Yang menjadi pembahasan terakhir sebelum tutup adalah kapan orang itu dikatakan soleh, kapan orang itu dikatakan solehah. Apa definisinya, apa ketentuan-ketentuannya. Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam kitab Masyariqul Anwar ketika menyebutkan ar-rajulu salih, laki-laki yang saleh, juga berlaku bagi perempuan yang salihah, menjelaskan ar-rajulu salih al-qayyimu bima yalzamuhu min huquqi rabbih wa ibadatih.
Laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang betul-betul melaksanakan, menunaikan segala sesuatu yang lazim, yang harus dia tunaikan, berupa hak-hak Rabbnya Jalla wa'ala dan ibadah kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Sosok laki-laki yang betul-betul punya komitmen, punya keseriusan, real dia melaksanakan kewajiban dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala, hak ibadah kepada Allah semata, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, melaksanakan itu dengan sebenar-benarnya. Ibadah kepada Allah, ibadah yang mana yang begitu luas. Sosok abid yang ahli ibadah, taqi, yang bertakwa, saleh, orang yang saleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah disebutkan dalam kitab Tahrir Al-Fadl Tanbih, menukil dari Abu Ishaq Az-Zujjaj, menjelaskan as-salih ialah wal qaimu bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Ini yang lebih luas, yang lebih mencakup, dan ini yang nampak. Seseorang yang melaksanakan tanggung jawab dia, melaksanakan tugas dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala dan hak-hak hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dengan benar, tentunya dengan bimbingan syariat. Ini yang namanya saleh, juga salihah. Wanita yang salihah, wanita yang betul-betul menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, ibadah kepada Allah, beramal ibadah kepada Allah, beramal salih lillahi ta'ala, sebagai sosok wanita yang abidah, ahli ibadah, ta'i'ah, yang taat kepada Allah, taqiyah, yang bertakwa kepadanya, salihah, yang salihah kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan ibadah. Perintah-perintah Allah dikerjakan, perintah Rasul dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, larangan Rasul juga ditinggalkan, mengerjakan segenap makna ibadah, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, apakah itu ucapan ataukah perbuatan, yang lahir ataukah yang batin, semua yang Allah ridhai, mengabdi kepada Allah, salihah dia. Dan yang kedua, yang betul-betul menunaikan hak-hak Bani Adam, hak-hak hamba Allah Jalla wa'ala, sosok wanita yang zatu khuluqin hasan, yang punya akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, muslimah yang beretika, yang mengerti tata krama, punya akhlak yang mulia dengan semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, tentu dengan bimbingan syariat. Sosok yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya, bakti kepada bapaknya, kepada ibunya, dengan sebagaimana bakti yang diterangkan dalam syariat. Sosok muslimah yang betul-betul mentaati suaminya, berumah tangga dengan baik dengan suaminya, salihah kepada suaminya, berakhlak yang mulia dengan pasangan hidupnya, salihatul li zawjiha. Sosok yang betul-betul bertanggung jawab terkait dengan anak-anak, dengan putra-putrinya, mencintai anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya, bertanggung jawab penuh terkait dengan anak-anaknya. Sosok yang betul-betul menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya, dengan famili-familinya. Sosok yang betul-betul baik dengan tetangganya, yang bagus dengan masyarakatnya, ukhuwah Islamiyah dengan muslimah-muslimah yang lain, akhlak yang mulia, baik, yang menghormati, memuliakan ulamanya, mengikuti bimbingan-bimbingan ulama sunnah, yang taat, yang patuh kepada penguasanya yang muslim dalam perkara yang ma'ruf,
betul-betul zatu khuluqin hasan, memiliki akhlak yang begitu mulia, menunaikan hak-hak Bani Adam. Bagus habl minallahnya, bagus habl minan nasnya. Zatu din, zatu khuluqin hasan. Disimpulkan salihah, yang betul-betul menunaikan hak Allah Jalla wa'ala, hak Rasulnya Muhammad SAW, hakul ibadah, hakul mutaba'ah, dan zatu khuluqin hasan, menunaikan hak-hak Bani Adam sesuai dengan bimbingan syariat. Dan ini berlaku dalam semua aspek kehidupannya, dalam kesehariannya, duniawiyahnya, diniyahnya, ukhrawiyahnya, salihah. Inilah sosok yang hebat, bermartabat, yang menggapai kemuliaan, kebahagiaan, semua fadilah dunia akhirat. Thayyibah dalam kehidupan duniawiyahnya, bertakwa, salihah, terbimbing dalam agamanya, dan menggapai surganya Allah Jalla wa'ala pada ukhrawiyahnya. Inilah yang hebat. Maka berjuanglah wahai muslimah, berjuanglah sekuat tenaga untuk menjadi sosok wanita yang salihah, salihah kepada Allah Jalla wa'ala, dengan taat beribadah kepadanya, ikhlas, salihah kepada Rasulnya Muhammad SAW, sosok yang di atas sunnah, sunniyah, salafiyah, beramal dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan sunnah, salihatun lil ibad, kepada semua hamba Allah Jalla wa'ala, berakhlak yang mulia, beretika yang luhur. Ini semuanya dengan dasar ilmu syar'i, ilmu agama yang cukup, kesalehannya, ketakwaannya, ibadahnya, akhlaknya dengan dasar ilmu syar'i. Sosok muslim yang semangat ngajinya, semangat taklimnya, semangat belajarnya, talabul ilminya, lalu mengamalkan dalam kesehariannya. Nampak kesalehan itu pada akidahnya, pada keimanannya, pada ibadahnya, pada tauhidnya. Nampak kesalehannya itu pada muamalah, interaksinya, dalam akhlaknya, dalam adabnya. Nampak pada tutur katanya, ucapan-ucapannya, pada perilakunya, amalannya, tindak tanduknya, penyikapannya, semua kondisinya, lahir batinnya. Nampak kesalehan itu pada dia. Jangan menoleh kepada cibiran orang lain. Jangan menoleh kepada cemoohan banyak orang di luar sana. Tabahlah, sabarlah, istiqomahlah di atas kesalehan ini. Anda yang dikatakan sebagai orang yang terbaik, dikatakan sebagai khairu mata'i dunya, dikatakan sebagai khairun nisa, semuanya tertuju kepada Anda yang dikatakan mar'atun salihah, sosok yang salihah. Yang penting Anda hebat, terpandang di pandangan Allah Jalla wa'ala, dalam pandangan syariat, dalam pandangan hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang salihah, yang salihin. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada semua, dan memberikan taufik kepada muslimah yang ada, banatuna, putri-putri kita kaum muslimat, dan saudari kita akhawatina muslimat, ibu-ibu kita para ummahat yang muslimat, diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang salihah lillah tabaraka wa ta'ala, salihatun li ibadillah, menjadi hamba yang kuat, hamba yang hebat, yang menggapai kebahagiaannya, menggapai fadilah keutamaannya dunia, agama dan akhirat, janji dari Allah Jalla wa ala, dan yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang disampaikan, semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.